Pemirsa, sebelumnya kami mohon maaf, tadinya kami mau wawancara memakai masker, tapi berhubung ini mengganggu sekali, jadi saat berbincang-bincang dengan Pak Niko, kami akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Singkawang, Indonesia, Kalimantan Barat. Ketemu lagi dengan saya Riri, dan kali ini kembali saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Bang Niko Khan yang biasanya di channel Norman Bong sebagai tukang tanya. Malam ini ditanyain lagi, tepatnya di malam Imlek ke tahun berapa ini Pak Niko? 2572. 2572 dan kerbau emas tentunya ya. Baik, bincang-bincang malam hari ini dengan Bang Niko di malam Imlek yang berbahagia ini tentunya. Baik, halo Bang Rudi, apa kabar? Ini salah seorang yang ada kebetulan ada di sini dekat saya. Bang Rudi Fang. Rudi Fang ya. Rudi Fang ini orang Singkawang tapi sudah tetap di Jakarta dan sampai di seluruh Indonesia tentunya. Bang Rudi, makna kue keranjang untuk Bang Rudi di perayaan Imlek apa? Kalau maknanya gue gak tahu, kalau rasanya gue tahu. Rasanya apa ya, Pak? Rasanya manis, enak lah. Dan selalu ditemukan di saat Imlek. Imlek aja, Imlek aja. Tapi Singkawang tentunya Bang Rudi juga tahu dong kalau khas ya, selalu ya kan? pasti Selalu ada, pasti ada, iya. Jadi untuk oleh-oleh bisa ya. Bisa tapi dong. pulang lagi ke Jakarta bawa dong. Bawa pasti bawa. Iya, okay. ini karena kue keranjang itu kayak apa, khas Imlek banget. Oke, ada pesan-pesan buat rekan-rekan di seluruh Indonesia menghadapi masa pandemi di perayaan Imlek ini? Oke. Biarpun tahun ini kita merayakan hari Imlek dengan masalah ada COVID-19, kita tetap semangat dan selalu ikuti protokol pemerintah, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke? Ingat, kongsi facai semuanya, semoga tahun ini makin beruntung semuanya. Kyungi semuanya. Terima kasih. Yo. Kita akan mengupas tentang kue keranjang. Sebenarnya kue keranjang ini asal usulnya bagaimana dan cerita di zaman dulu. Kenapa bisa ada kue keranjang dan itu hanya ada di pesta Imlek tentunya ya, di perayaan Imlek di manapun, baik di kota Singkawang maupun yang ada di seluruh dunia, yang ada tentunya ada masyarakat Tionghoanya tentunya. Baik, Bang Niko. Sebelum sampai ke kue keranjang, ini kan kerbau emas nih. Sebenarnya kerbau emas ini artinya apa sih untuk masyarakat Tionghoa kali ini nih? Ini pas kebetulan perputaran sionya sampai ke sio kerbau. Dan dari tulisan Chinese-nya ada Tian Kuan sama Tiki namanya. Ini kan Xin Qiu sama Xin Qiu Nian itu sinnya itu melambangkan emas tulisan itu. Melambangkan emas. Jadi Qiu itu kerbau, jadi kerbau emas. Kerbau emas. Ya. Sebenarnya menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa tentunya, kerbau emas ini apa? Kalau tikus kan kemarin tikus emas juga ya kalau nggak salah. Ada arti tersendiri nggak? Dia itu tiap dua tahun berturut-turut sama, dia punya unsur. Oh, punya unsurnya sama. Ya, ini mau tahun kerbau emas kah, kerbau air. Keberuntungan apa kira-kira yang ada di tahun kerbau emas? Nah, kalau masalah keberuntungan ini tidak tergantung kepada tahun apanya, tapi tergantung kepada masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi dilahirkan ke dunia ini sudah mempunyai kode lahir tersendiri. Kode lahirnya dalam bentuk umur, bulan lahir, tanggal lahir, dan waktu lahir itu kode lahir. Itu tiap manusia itu walaupun sionya sama, peruntungan tidak akan pernah sama. Peruntungan tidak akan pernah sama ya. Walaupun di tahun yang sama kerbau emas lahir, tapi peruntungan tetap dibawa oleh masing-masing yang lain. Baik, Pak Niko, sekarang kita ke kue keranjang. Kue keranjang ini kan ya kalau bahasa Indonesia memang kue keranjang, tapi untuk bahasa Tionghoanya sendiri apa sih kue ini namanya? Nah, ini kalau Mandarinnya Nian Kau. Kalau bahasa Nian Kau iya kue Imlek, maksudnya kue tahun baru Nian Kau. Kalau bahasa Hakkalnya Tiampan. Kue manis. Kalau bahasa Hokkien Ti kue. Nah, itu kue manis juga. Kue manis juga ya. Sama. Apakah hanya kue keranjang yang biasanya ditemukan memang melulu itu? Ciri khas memang. Iya, kalau untuk Imlek ciri khasnya itu memang kue keranjang. Kue keranjang ini sejarahnya ini sudah 1100 tahun lebih ini. Ini di 1100 tahunan yang lalu ya. Ini mulai dari dinasti Zhou itu. Dinasti Zhou ya. Ya. Dan ini ada satu cerita ketika pada suatu kerajaan namanya kerajaan Wu ya. Itu ada satu tabib yang namanya Wu Zixi.
Dia tuh suatu hari gara-gara si raja tuh belajar pedang, menendang pedang, dan pedangnya meleset tembus ke badannya, itu meninggal. Dan itu ada asistennya di situ teringat. Pernah si Wu Zisi ini bilang, kalau suatu hari rakyat di negara kita itu kelaparan atau bagaimana, bawa dia ke gerbang, ada namanya gerbang gajah di situ ya. Nah, itu apa, korek tanah. Menggali tanah ya. Itu tiga depa gitulah ya. Nah, itu akan menemukan makanan. Nah, setelah si Wu Zisi ini meninggal, memang suatu hari itu terkena musibah. Jadi rakyat itu mengalami kelaparan. Akhirnya si orang ini teringat. Dan dia sampaikan ke raja. Raja pun suruh gali lah. Memang ditemukan itu sudah mengeras. Itu besar loh bikinannya itu. Itulah kue keranjang itu. Terbuat dari apa itu? Ketan. Dari ketan. Sama gula. Memang dia ketan dan gula ya. Gula merah tentunya. Apakah bisa diganti dengan gula lain selain gula merah? Gula aren? Kayaknya sih rasanya mungkin bisa, tapi rasanya lain. Akan berbeda ya. Ya. Baik Pak Niko. Kue keranjang identik nggak sih misalnya dengan perayaan itu berarti kebahagiaan, benar nggak sih? Kue keranjang itu maknanya besar. Kalau dari bahasa Mandarin nian kau. Nian kau. Kau itu kalau bahasanya memang kue, tapi kau itu bisa berarti tinggi. Kalau dari nada suaranya, tidak lihat tulisannya loh ya. Nian kau berarti tiap tahun meninggi, artinya kita tiap tahun bertambah umur. Bertambah makmur tentunya pasti ya. Nah, itu lain ngomong. Nian kau lalu nian cang bertambah juga, kita badannya semakin besar. Iya. Semakin tua semakin besar. Nah, ini makna yang tersirat di situ tuh begitu, tapi dari bahasanya nian kau itu memang kue tahun baru, tapi kalau cuma dengar suaranya nian kau itu artinya tinggi, berarti tiap tahun meninggi. Bukan orangnya meninggi terus, tapi umurnya meninggi terus. Bertambah terus umurnya. Nah, lalu tentunya setelah bertambah tuh ada nian cang artinya bertumbuh terus ya, kita dari kecil tumbuh sampai dewasa tua kayak begini ya. Nah, ini makna spesialnya di situ. Baik Pak Niko, kue keranjang untuk saat ini di Kota Singkawang terutama ya. Jadi tidak hanya di waktu perayaan Imlek aja bisa ditemukan, tapi ternyata juga banyak sudah perusahaan kue atau tempat pembuatan kue tradisional di Kota Singkawang sudah mencetaknya apa ya, sudah membuatnya. Itu prosesnya itu bagaimana itu Pak Niko, bisa bilang sedikit proses pembuatannya? Pertama itu dari pemilihan beras ketan yang bagus kan, akhirnya dibuat halus dulu tuh pakai tumbuk, pakai alu tumbuk. Sekarang kan banyak mesinnya dihaluskan. Nah, setelah tumbuk halus tentunya dicampur dengan gula. Setelah dicampur dengan gula diadon pakai mesin. Baru dikukus. Itu kalau untuk yang punya mesin modern, tungku modern itu perlu 12 jam. Kalau tradisional perlu 13 sampai 14 jam. Kompor biasa begitu ya Pak? Ya, atau tungku tanah itu mau 13 sampai 14 jam. Kenapa harus selama itu? Karena memang waktu selama itu baru bisa bagus. Baru bisa bagus, hasilnya keras. Ya. Keras dan tentunya kalau dimakan nggak lengket. Ya. Nah, kalau tidak sampai jam kayak begitu, nanti di dalamnya tuh nggak masak. Oh, nggak mateng. Nggak mateng. Jadi di dalam tuh kayak gimana istilahnya, kayak penghapus gitu dia. Kenapa dinamain kue keranjang? Apakah cara masaknya pakai keranjang atau dulu ini karena model masak dulu semua kan cetakannya bulat. Jadi dulu wahana apa yang ada zaman dulu nggak ada, mereka pakai bambu rajut kayak keranjang gitu. Ditaruh daun pisang. Ya. Kalau orang sini lihat ini kue apa, mau kasih kue apa, kalau bahasa Hakkalnya ada tiampan. Ini bahasa Indonesia bagaimana? Ya dikirim dari keranjang ya nyebut kue keranjang lah sampai sekarang. Kalau sepengetahuan Pak Niko nih ya, kue tradisional masyarakat Tionghoa sendiri yang Bapak tahu, itu berapa banyak sih sebenarnya yang ada Kota Singkawang terutama? Di Singkawang, yang pertama itu coipan. Coipan sudah pasti, itu bentuknya yang putih itu ya? Ya, lalu hampan, kue talam itu. Kue talam, itu ebi ya kalau nggak salah ya? Iya. Lalu
Kalau bakcang, tahu kan? Bakcang ya, di pesta bakcang itu ya. Nah, kue keranjang kan. Iya. Lalu kue bulan. Kue bulan. Nah, Banyak ini sekali yang ya. terkenal ini. Paling terkenal kue bulan, ya. Sebenarnya masih banyak sih teman, saya namanya banyak saya nggak tahu itu. Ada spesialnya juga. Baik. Pak Niko, ini kebetulan nih sedang malam Imlek, mungkin ada pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Singkawang tentunya dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan keadaan yang sekarang kita masih hadapi pandemi ini di masa Ya, mungkin ada yang bisa disampaikan. ya yang jelas ini ya, kita ini merayakan Imlek ini dalam situasi pandemi tentunya itu harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Ya, yang penting usahakanlah, kalaupun di rumah itu ada menerima kunjungan, ya usahakan jangan sampai padat-padat. Nah, kita atur diri kita. Di rolling lah, di rolling. Ya, kesehatan cuman kita sendiri yang bisa jaga, orang lain tidak bisa. Betul. Makanya kita setiap saat selalu harus mawas diri, harus prihatin dengan situasi yang ada. Dan jangan gara-gara tahun ini merasa kurang meriah lalu kita merasa nggak semangat, jangan. Semoga setelah pandemi ini mungkin nanti ekonomi makin kuat, mungkin lebih meriah lagi untuk selanjutnya, kan begitu. Dan, tanggapan Pak Niko sendiri untuk Cap Gome tahun ini, maaf, di Kota Singkawang kan ditiadakan nih. Gimana menurut Pak Niko? Sebenarnya ya kita ya tetap harus prihatin. Kalau namanya Cap Gome, kalau sudah ada arak-arakan itu mengundang massa yang besar. Ya kalau memang dari pemerintah kan memang sudah menginstruksikan dan membuat peraturan untuk tidak ada gawe sampai berarak-arak gitu kan. Ya saya sih dukung pemerintah lah. Yang Menurut Pak Niko, Nah, apakah di setiap rekong nanti akan ada yang pertama yang punya tatung misalnya, apakah tetap akan ini beratraksi di depan di tempatnya masing-masing? Kemungkinan ya ada itu kali itu paling sederhana punya pasti biasanya ada. Ya. itu ya. Itu Karena namanya memang dewa, tatung, itu ya. sudah harinya mau Akan tidak mau keluar. dia keluar Akan datang. keluar. Nah. Jadi mungkin untuk rekan-rekan masyarakat Kota Singkawang yang barangkali pengen melihat, tetaplah pergi tapi tetap menjaga protokol kesehatannya, memakai masker Iya. ataupun apa dan tidak berdesak-desakan tentunya. Dan saya rasa ini sekarang kan sudah zaman canggih, mungkin banyak satu orang nonton dia sudah live. Sudah live ya. Kita bisa nonton juga dari- di HP. iya, Jadi dari Facebook, biasanya media sosial ya tentunya ya. sama juga toh. Iya, sama Ya. aja berarti. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Niko. Ya. Semoga Imlek tahun ini membawa keberkahan untuk kita semua, memberikan kesehatan untuk kita dan tentunya rezeki yang berlimpah. Ya. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Niko kan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Salam pasti ke Singkawang.